Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita kasih judul pokok pembahasan kita yaitu tentang salat khusyuk itu mudah gitu. Jadi kenapa judulnya salat khusyuk itu mudah gitu? Karena segala sesuatu itu berasal atau berawal dari konsep pikiran gitu. Jadi kalau pikiran kita bilang mudah, maka insya Allah sesuatu itu bakal jadi mudah gitu. Kalau pikiran kita udah bilang sulit, ya bakal sulit gitu. Jadi kalau kita berpikir mudah, maka pikiran ini akan mengarahkan gitu, akan berpikir jalan-jalan untuk mencari kemudahan gitu. Bukan digampang-gampangin, bukan dimudah-mudahkan aja gitu. Tapi otomatis gitu. Karena Allah itu udah memprogram pikiran kita ini, otak kita ini dengan kemampuan yang sangat luar biasa gitu. Jadi salat yang khusyuk itu adalah salat yang sangat mudah sekali gitu. Gampang sekali kalau kita benar-benar berniat gitu, benar-benar sungguh-sungguh ingin mencapai salat yang khusyuk itu. Kalau kita pakai dalil di Al-Quran itu dibilang bahwa salat yang khusyuk itulah salat yang orang itu seakan-akan dia berjumpa dengan Allah dan merasa salat itulah salat dia yang terakhir gitu. Ya, boleh jadi gitu. Nah, walaupun begitu kata Al-Quran, kita nggak cukup dengan satu dalil gitu. Karena dalil tentang salat yang khusyuk, tentang salat pada umumnya itu sangat banyak sekali gitu, dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi gitu. Di sini kita perlu ngambil suatu kesimpulan yang sangat singkat gitu, bahwa salat yang khusyuk itu adalah salat yang mudah gitu. Bagaimana salat khusyuk itu mudah? Karena kita harus tahu dulu yang pertama gitu. Salat itu tujuannya apa gitu? Salat itu tujuannya kan kita membuat mengingat Allah gitu. Mengingat di sini bukan berarti kita ingat-ingat sekedar tahu Allah aja gitu, bukan gitu. Ingat di sini adalah kita betul-betul terhubung, terkoneksi dengan Allah dengan totalitas gitu. Nah, seperti kita punya handphone gitu. Handphone ini kalau kita tenaga baterainya habis, kita cas gitu, kita charger gitu. Nah, begitu juga dengan salat. Salat itulah charger kita gitu, charger rohani kita gitu dengan Allah gitu. Jadi begitu kita charger rohani ini dengan salat, dengan terhubung dengan Allah, maka kita mempunyai power, kekuatan gitu, kekuatan rohani untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita gitu, permasalahan hidup termasuk permasalahan akhirat kita gitu. Jadi permasalahan akhirat itu bakal selesai kalau permasalahan hidup di dunia ini selesai gitu. Dan untuk menyelesaikan permasalahan dunia ini kita butuh namanya salat gitu. Jadi salat itu nggak cukup kita lakukan hanya sekali aja gitu. Kita butuh salat yang wajib, itu salat yang 5 waktu dan salat sunnah yang lain gitu. Tujuannya itu buat kita itu gampang menghadapi hidup ini gitu. Jadi orang berpikir bahwa dia sulit untuk salat gitu karena dia sibuk gitu. Padahal salat itu yang kita kerjakan ini buat memecah kesibukan kita dunia ini agar kita gampang menyelesaikannya gitu. Contoh seperti ini gitu. Kalau kita salat gitu, kita akan melahirkan ketenangan gitu. Nah, ketenangan ini kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa salat, misalnya pekerjaan itu butuh waktu 2 jam. Kalau kita salat itu hanya butuh waktu setengah jam gitu. Nah, seperti itulah efektifnya salat gitu, manfaatnya gitu. Dan manusia nggak melihat soal itu gitu. Mereka menganggap salat inilah menyita waktu mereka gitu. Nah, apalagi kalau mereka lagi bekerja gitu, harus meluangkan waktu 5-10 menit buat salat, belum lagi wudhu, belum lagi perjalanan ke tempat musala atau masjid gitu. Nah, itulah pikiran rata-rata manusia saat ini gitu. Padahal salat ini adalah sangat efektif dari segi waktu gitu. Itu bisa menghemat waktu hidup kita gitu, menghemat waktu membantu kita untuk mengurai kesibukan kita akan menjadi lebih efektif gitu. Nah, jadi segala sesuatu ini atas dunia ini kalau bisa kita kerjakan dalam waktu yang singkat, kenapa dengan harus waktu yang lama gitu. Nah, kalau waktu pekerjaan itu kita dalam satu waktu ada 2-3 pekerjaan bisa dikerjakan dalam satu waktu, kenapa harus kita habiskan waktu berlama-lama gitu. Nah, disinilah efektifnya salat gitu. Kemudian poin yang lain dari salat ini, kita itu tahu gitu, kita itu berhubungan sama Allah itu dalam salat itu
kita dicas energi rohani kita sewaktu salat itu, kita tahu gitu, kita itu berhubungan sama siapa. Kita berhubungan dengan Sang Maha Pencipta gitu. Sang Maha segala-galanya gitu. Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha dan seluruh sifat yang ada di Asmaul Husna itu. Dan ketika kita berhubungan dengan Sang Maha Kekasih atau Maha Pengasih, Maha Penyayang atau Maha Pencipta gitu, kita berhadapan dengan wujud apa? Dengan pencipta diri kita gitu. Jadi kita harus bisa menghargai gitu setinggi-tingginya gitu. Nah, contohnya saat kita mau salat, kita harus berpakaian seperti layaknya pakaian orang mau beribadah gitu. Jangan pakaian kerja gitu. Itulah sebabnya kenapa orang pas mau salat dia pakai pakaian kerja, itu suasana kerja itu masuk ke hati dan pikiran dia gitu. Nah, kalau kecuali kalau itu udah nggak memungkinkan ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebisanya dia itu bisa menghormati Sang Pencipta gitu dengan memakai pakaian yang dianjurkan atau sesuai dengan layaknya orang beribadah gitu. Nah, jadi kemudian saat kita berhubungan dengan Allah waktu salat, kita harus bisa mengerti apa yang kita baca gitu. Kalau hanya sekedar baca itu berarti kita nggak nyambung dengan Allah gitu. Nah, kita baca misalnya Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah itu kita nggak ngerti gitu. Bagaimana salat kita bisa datang khusyuk gitu. Nah, jadi untuk khusyuk itu kita harus mengerti dan memahami arti dan makna bacaan salat itu gitu. Minimal kita mengerti dulu gitu. Jadi dari takbiratul ikram sampai assalamualaikum gitu, pas akhir salat kita harus berusaha untuk berjuang gitu. Setiap harinya untuk menghafal atau melakukan terus menerus untuk menggali gitu. Salat saya ini udah sempurna belum, udah lengkap belum, tahu nggak dari awal takbiratul ikram sampai salam arti dari bacaan salat ini. Jadi sekarang ini kita nggak perlu mengejar untuk menjadi hafiz Quran gitu. Yang paling penting dalam hidup ini kita mengerti dulu bacaan salat kita udah tahu belum gitu. Karena setiap hari kita melakukan salat itu 5 waktu, itu salat wajib loh. Kalau baca Quran itu nggak wajib, walaupun Al-Quran pedoman hidup kita, tapi salat ini yang lebih kita utamakan dulu gitu daripada Al-Quran gitu. Karena walau bagaimanapun salat inilah yang nanti kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat, bukan berapa banyak kita hafal Quran gitu. Nah, di sini kita perlu melihat secara lebih dalam gitu ke dalam diri kita, bahwa kalau semakin kita bermakna, semakin berkualitas salat kita, maka kualitas hidup kita bakal naik gitu. Semakin kita terus cari tahu gitu, kalau kita masih melakukan maksiat atau masih terasa permasalahan hidup kita belum selesai, itu artinya salat kita belum selesai, belum berkualitas gitu. Jadi terus kita tingkatkan salahnya di mana gitu. Wah, apalagi yang kurang gitu, apalagi yang perlu ditambahkan, cari terus gitu. Karena ilmu itu semakin kita gali semakin dalam, dia akan masih ada celah buat mencari lebih dalam gitu. Nah, dan semakin dalam ilmu kita gitu, kita akan semakin matang gitu, semakin kuat gitu, dan semakin mempunyai kekuatan untuk merubah segala sesuatu ini lebih gampang gitu. Nah, kalau kita mempunyai kekuatan dengan waktu singkat merubah segala sesuatu dengan efektif, kenapa kita harus buang-buang energi tenaga untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan satu masalah gitu. Nah, disinilah kehebatan salat gitu. Dulu kita pernah sering dengar cerita para sahabat atau ulama-ulama terdahulu, kalau dia mau melakukan sesuatu atau punya hajat, dia mau salat dulu 2 rakaat. Jadi kenapa dengan salat 2 rakaat permasalahan bisa selesai? Karena dengan salat itu Allah berikan jawaban gitu. Ketika salat dan setelah dia salat gitu. Minimal dia itu menghadapi persoalan dia bisa dengan tenang. Jadi segala sesuatu di hidup ini kalau kita hadapi dengan tenang, sehebat atau sebesar apapun masalahnya, insya Allah bakal selesai gitu. Nah, kenapa orang udah sholat, udah tahajud, udah duha gitu, udah sedekah, bahkan amal-amalan begitu banyak dia lakukan, tapi permasalahan dia nggak selesai gitu. Ya karena salat dia sendiri gitu, pangkal dari segala sesuatu pokok hidup itu nggak begitu dia serius, dia hadapi gitu. Dia nggak dia berusaha untuk perbaiki gitu. Jadi di sini perlu kita berpikir secara lebih dalam gitu, berpikir untuk melihat prioritas utama dalam hidup kita itu adalah ketika kita udah bisa menjadikan salat ini sebagai suatu hal yang paling menyenangkan dalam hidup kita gitu.
Jadi nggak ada, kalau orang udah merasakan enak hidupnya gitu, ketika dia udah bisa merasakan enaknya salat gitu. Ketika dia udah bisa menikmati salat gitu. Seperti doa yang sering kita baca itu dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah gitu kan gitu artinya gitu. Jadi secara rumus dari doa ini, orang itu bisa menikmati salat. Kalau dia bisa menikmati salat, maka dia bakal bisa menikmati ibadah-ibadah lain. Kalau dia udah bisa menikmati ibadah-ibadah lain berserta salat ini, maka otomatis hidupnya bakal terasa nikmat juga gitu. Nah, hidupnya nikmat, maka matinya pun nikmat gitu. Bukan berarti apa kematian itu sesuatu yang bakal ditakuti gitu. Kalau orang beriman, mati itu sesuatu yang bakal dia cita-citakan gitu. Karena setelah mati dia bakal ketemu, bakal langsung mendapatkan nikmat berikutnya di alam yang lain gitu, misalnya di alam kubur gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa orang itu kalau misalnya salat dia baik, maka otomatis ibadah yang lain bakal baik gitu, dan hidupnya dia bakal baik dan matinya pun juga bakal baik. Jadi di sini adalah rumus kehidupan gitu, salat, ibadah, hidup dan mati gitu. Nah, di sini rata-rata gitu orang berpikir bahwa gimana saya mau mempelajari agama dalam waktu yang singkat gitu. Sementara umur udah misalnya kepala 4, kepala 5 gitu. Ya tenang aja gitu. Kalau asal kita punya kesungguhan dan betul-betul niat karena Allah untuk menyempurnakan ibadah kita, menyempurnakan hidup kita, maka pertama kali yang perlu kita utamakan, prioritaskan dalam hidup ini adalah salat ini gitu. Kita perbaiki gitu. Kita utamakanlah urusan salat ini gitu. Dan orang masih sekarang ini maaf dibilang orang Islam itu rata-rata gitu suka menyepelekan salat gitu. Nah, jadi kenapa orang itu menyepelekan salat gitu? Karena dia menganggap salat ini hanya beban saja gitu. Padahal beban dan dianggap kewajiban gitu. Padahal salat ini adalah membuat beban-beban hidup ini menjadi lebih ringan gitu. Nah, jadi awal dari kenapa orang itu terbiasa menganggap salat ini berat dan menjadi beban gitu, karena dia udah terbiasa menganggap wudhu ketika sebelum salat, dia menganggap wudhu itu remeh gitu. Padahal salat itu nggak sempurna kalau wudhunya nggak sempurna gitu. Jadi kita berusaha dulu gitu, ketika kita mau berwudhu, apa ya poin-poinnya yang membuat wudhu ini menjadi sempurna gitu. Nah, salah satu cara membuat wudhu ini sempurna adalah niat kita gitu. Niat kita sewaktu wudhu itulah membersihkan lahir batin kita ketika berwudhu. Misalnya saat kita cuci muka, saat wudhu itu membersihkan dosa-dosa itu. Kalau kita dosa wajah itu misalnya adalah suka mencari perhatian orang gitu. Nah, jadi kita waktu berwudhu tanya diri ini gitu, kita ini ibadah mau salat mau apa, mau cari perhatian manusia atau cari nama gitu, ingin dipanggil orang saleh itu, ingin dipanggil orang salat gitu, ini nanti dibilang orang ini salatnya paling khusyuk atau lain-lain sebagainya gitu. Apapun tujuan-tujuan yang membuat kita nggak sampai ke Allah gitu. Nah, itu yang kita bersihkan nih. Saat cuci tangan gitu, kita bersihkan tangan ini dari dosa-dosa, apa dosa tangan kita gitu. Kita pernah berzina misalnya, atau kita pernah mencuri atau mengambil hak orang lain gitu, atau kita pernah mengampar istri kita gitu, atau pernah menyakiti anak kita gitu. Nah gitu. Begitu juga dosa kaki gitu, kemana aja kaki ini melangkah gitu, ke tempat maksiat kah gitu, atau misalnya ke tempat yang tidak Allah ridhoi, misalnya pergi bergibah dengan tetangga atau teman sendiri gitu. Nah ini dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa lahir kita gitu. Ketika kita cuci anggota wudhu kita, disitulah kita setiap hari kita bersihkan dari kita makrifat gitu dengan batin, sekaligus kita lunturkan itu dosa-dosa kita gitu. Jadi begitu kita berwudhu, maka insya Allah dosa-dosa yang ada di anggota tubuh kita ini berguguran gitu. Begitu juga ketika kita mau ke masjid misalnya gitu. Ketika kita ke masjid, jangan bayangkan kita ke masjid, tapi bayangkanlah kita pergi ke tempat maksiat gitu. Jadi ketika kita pergi ke masjid, kita bayangkan kita pergi ke tempat maksiat, maka saat kita menuju ke masjid itu, disitulah kita tahu diri gitu, bahwa kita itu pergi merasa diri kita ini berdosa gitu. Jangan kita berpikir ini udah banyak amal gitu, wah saya ini orang alim gitu, saya ini orang ahli salat gitu, salat saya udah banyak, pahala saya udah banyak. Jangan berpikir seperti itu gitu. Nah, disitulah Allah makin sayang sama kita gitu. Ketika kita menuju masjid, kita ingat gitu kemana aja kaki ini pernah melangkah gitu. Misalnya
kalau laki-laki atau perempuan zaman-zaman sekarang itu kita pergi sering ke diskotik gitu, atau ke apa namanya, tempat-tempat dugem atau tempat-tempat hiburan gitu, atau misalnya kita apa namanya, pergi misalnya pergi merampok gitu atau apapun lah gitu. Nah, di saat itu maka ketika kita masuk masjid, kita itu merasa hamba Allah yang paling berdosa gitu. Nah, bukan merasa paling banyak amal. Disitulah Allah timbul rahmat kasih sayangnya gitu. Karena sewaktu kita masuk pintu masjid, kita minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah itu saat kita membaca doa masuk masjid gitu. Nah, ketika masuk masjid, kita merasa diri paling banyak dosa, dan kita melakukan salat, maka insya Allah salat kita bakal khusyuk dan mendapat rahmat Allah. Walaupun kita ada gitu kecolongan dalam salat itu, ada titik-titik bagian-bagian salat kita nggak sempurna. Misalnya kita dalam salat mengingat sesuatu gitu. Nah, nanti insya Allah Allah sempurnakan gitu. Allah bantu, Allah akan bimbing kalbu kita untuk menjadikan salat-salat kita berikutnya itu akan menjadi salat-salat yang makin baik gitu. Nah, jadi di sini bisa kita renungi gitu, bahwa kalau salat gitu ketika udah sinkron, udah tersambung sama Allah gitu, maka dalam totalitas itu, dari takbiratul ikram sampai salam, maka selesai kita salat gitu, otomatis kita itu akan merasakan itu kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita itu akan merasa diawasi gitu. Kita nggak berpikir melakukan satu maksiat atau melakukan satu perbuatan yang tidak disukai Allah itu akan ditegur sama diri sendiri gitu. Wah, aku mau melakukan ini, wah ini kayaknya Allah nggak suka, yang bakal nggak jadi. Barulah terbukti bahwa salat itu benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi begitu kita salat gitu, begitu kita selesai salat masih melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah, kecuali itu dijebakkan setan gitu kan gitu, kita terjebak maksiat, itu biasa gitu, itu namanya manusiawi gitu. Tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, itu udah lain lagi. Itu namanya menentang Allah gitu. Nah, jadi begitu kita misalnya selesai salat, kita bisa berubah pribadi kita menjadi baik. Kemudian besok habis itu kita nanti siang, sore, atau besoknya kita salat lagi, besoknya salat lagi gitu. Itu lama kelamaan kita berubah gitu. Ada perubahan makin baik gitu. Makin lebih baik. Itu bakal kelihatan gitu. Orang yang salatnya khusyuk itu bakal kelihatan pribadinya itu berubah menjadi yang baik, dari yang tadinya dari ahli maksiat itu berubah jadi baik gitu. Dari baik menjadi berusaha menjadi lebih baik. Dari lebih baik menjadi berubah menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, begitulah pribadi orang yang salat gitu. Kemudian jadi ketika orang terhubung sama Allah, saat dia mengucapkan takbiratul ikram itu, sebelumnya dia mengucapkan niat, dan ketika dia takbiratul ikram itu membaca misalnya Allahu Akbar gitu. Nah, sadar gitu Allahu Akbar itu maksudnya gimana gitu. Nah, di sini Allahu Akbar itu sangat banyak kita baca dalam setiap gerakan salat, kecuali saat bangkit dari ruku itu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi ketika membaca Allahu Akbar, kita harus sadar gitu, Allahu Akbar itu maksudnya apa? Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar gitu. Ya, Maha Besar bukan kita sekedar ngomong aja, tapi betul-betul kita rasapi gitu. Yang Maha Besar itu apanya gitu. Nah, Allah Maha Besar itu adalah sifat Allah yang, kalau kita ambil sifat Allah itu yang 99 dari Asmaul Husna, itu pintu gerbangnya itu pertama itu adalah Ar-Rahman sama Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Kita betul-betul rasapi gitu. Maha Kasih, Maha Sayang Allah itu ketika kita mau salat, kita berasa gitu, kita sadar gitu bahwa kita salat itu bukan karena kita yang butuh Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah gitu. Dengan kasih sayang Allah itulah kita diberi kesempatan buat salat gitu. Nah, karena banyak gitu orang di luar sana, bahkan dia sendiri Islam, orang itu beragama Islam gitu kan gitu, tapi dia nggak salat gitu. Nah, itu orang itu sebenarnya bukan dia yang malas salat, tapi sebenarnya Allah yang malas sama dia gitu. Jadi kita berpikir bahwa kita malas salat atau jarang-jarang melakukan salat, itu sebenarnya bukan berarti kita jauh dari Allah. Sebenarnya Allah jauh dari kita gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa salat itu membuat kita Allah dekat sama kita gitu.
Jadi kalau kita ingin Allah dekat sama kita, ya kita itu perbanyak salat gitu. Karena disampaikan oleh di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi bahwa uh, dirikanlah salat untuk mengingat aku gitu. Seperti itu kata agama gitu. Jadi salat untuk mengingat aku, jadi wala zikrullah akbar gitu. Dan zikir terbesar Allah yang terbesar itu adalah salat gitu. Jadi orang bisa mengingat Allah di luar salat kalau dia benar-benar bisa mengingat orang bisa benar-benar mengingat Allah di luar salat kalau dia benar-benar bisa mengingat Allah dalam salatnya gitu. Nah, jadi totalitas ketika kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal siapa itu Allah, maka insya Allah dan kita pahami itu arti dan makna bacaan salat, maka insya Allah salat kita bakal khusyuk gitu. Jadi simpel sekali gitu. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah gitu. Nah, kita sembah itu Allah ya betul gitu. Tapi Allah yang bagaimana gitu. Nah, Allah yang sesuai dengan ilmu-ilmu tentang Allah gitu. Dan itu ilmu-ilmu tentang Allah ini kita harus tahu gitu. Ilmu tentang Allah ini nggak gampang dapatkannya gitu. Ya itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu, yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Jadi bagaimana kita tahu tentang Allah? Nah, kita harus tahu, kita harus belajar gitu. Minta bimbingan hati ini, kita dibimbing oleh Allah gitu. Jadi nanti kalau Allah udah bimbing hati kita, maka itu akan bakal terbuka mau bagaimanapun caranya. Kadang melalui kita belajar atau baca buku, misalnya nonton video di YouTube misalnya, atau melalui ustadz, atau belajar melalui ulama gitu. Itu nanti bakal otomatis secara alami itu bakal masuk ke dalam kalbu kita gitu. Jadi kita nggak perlu berpikir rumit bahwa sulit mengenal Allah. Mengenal Allah itu sangat mudah sekali gitu. Yang paling sulit itu mengenal wali gitu. Nah, kadang wali itu kita lihat dia tuh perilakunya aneh-aneh gitu. Padahal Allah sedang nutupin supaya dia nggak dikenal oleh manusia gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika pertama itu kalau kita udah sinkron sama Allah, udah nyambung gitu. Baru yang berikutnya salat yang khusyuk itu apabila kita mau berusaha untuk memahami gitu, mengerti. Setelah mengerti itu memahami gitu bacaan salat gitu. Mengerti dan memahami bacaan salat itu. Contohnya kita dalam salat itu minimal tahu gitu Al-Fatihah gitu. Tahu arti dan makna bacaan Al-Fatihah. Kemudian arti bacaan salawat gitu. Karena kunci salat itu sebenarnya adalah gabungan antara Al-Fatihah dan salawat gitu. Nah, jadi kalau kalau bahasa Minang, bahasa Padangnya, Al-Fatihah itu kaji tagak gitu. Kalau salawat itu kaji duduk gitu. Jadi istilahnya salat itu untuk ikrar kita, hubungan vertikal kita sama Allah gitu. Kemudian salawat itu hubungan horizontal kita dengan Nabi Muhammad. Hubungan Nabi Muhammad ini untuk mempermudah hubungan kita dengan sesama manusia gitu. Jadi kalau kita ingin berhubungan mudah dengan manusia, kita harus mencontoh muamalah atau adab akhlak dari Nabi Muhammad gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan salat, setiap gerakan atau setiap bacaan salat itu kita harus menghayati gitu, betul-betul bertanya gitu sama orang yang mengerti salat ini, bacaan ini maksudnya kemana, arahnya gimana gitu. Nah, nanti insya Allah nanti bakal terjadi gitu dalam hidup kita, atau terjadi suatu lompatan yang luar biasa. Kita akan menjadi pribadi yang lebih bersinar, lebih lebih bahagia hidupnya, lebih sukses dari hari ke hari gitu. Nah, hidup makin tenang, hidup makin bahagia, terasa nikmat gitu. Nah, itulah hebatnya salat gitu. Jadi jangan dikira salat ini suatu hal yang sangat nggak berguna gitu, atau suatu hal beban dalam hidup kita gitu. Nah, sebenarnya salat ini adalah formula ajaib untuk bikin hidup kita ini terasa nikmat gitu. Nah, itulah makanya kenapa orang yang dibilang di Al-Quran itu, berugilah orang yang salatnya tidak khusyuk gitu. Nah, dan beruntunglah orang yang salatnya khusyuk. Orang yang salatnya khusyuk ini bakal bisa mendapatkan surga Firdaus gitu. Yaitu Firdaus itu reward sebenarnya, reward gitu kan gitu, hadiah gitu.
Tapi sebenarnya di luar reward itu ada gitu poin-poin yang kita dapatkan gitu. Yaitu kita bisa merasakan hidup kita ini menjadi enteng, pekerjaan apapun menjadi menjadi lebih mudah gitu. Masalah-masalah kita hidup, masalah hidup kita terselesaikan gitu. Nah, itulah kehebatan salat gitu. Jadi cukup sekian jelasan kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.